Shalom, puji Tuhan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya berada dalam sehat, sukacita, dan tetap semangat. Kami dari BIC Shalom mengucapkan selamat bertemu lagi dalam online service live Facebook. Saudara-saudara, kita saat ini masih belum bebas dari COVID-19. Bersabarlah dan tetap waspada. Supaya kita dikuatkan, kita harus hidup di dalam kehidupan doa. Supaya Tuhan memberikan kemenangan, senjata kita adalah berdoalah. Marilah saudara-saudara, kita akan siapkan hati dan pikiran kita tertuju kepada firman Tuhan yang akan memberikan tuntunan, pimpinan, dan kekuatan baru bagi kita. Karena doa yang disukai oleh Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan adalah tetap berdoa. Tekun saudara sekalian, kita harus hidup dengan benar di hadapan Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Berdoa dengan iman, mengucap syukur, dan di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan akan mengabulkan doa kita dengan iman. Jangan bimbang saudara sekalian. Ada amin? Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu.
menggodai hatimu. Bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Katakan berseru, berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Oh haleluya. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Oh Ramaya Sanaya Ramatulia, haleluya. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau. Kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Ramaya Sanaya Ramaturia, haleluya. Kami muliakan nama-Mu, kami agungkan Engkau, kami agungkan Engkau. Haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Kami muliakan nama-Mu. Oh haleluya. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa.
berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Haleluya Yesus. Kami muliakan Engkau. Kami agungkan Engkau. Terima kasih untuk pagi ini Bapa. Inilah hari Tuhan, di mana Engkau bangkit dari kepada kematian. Kami tahu bahwa kematian dan kebangkitan-Mu merupakan keselamatan kami. Terima kasih Bapa, kami muliakan nama-Mu. Kami agungkan. Kalau kami boleh berbakti pada pagi hari ini, kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami tubuh yang sehat. Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk menyembah Engkau. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tempat di mana kami berada. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan di dalam tangan Tuhan firman yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Kuduskan hamba-Mu. Mulut lidah ini kuduskan Tuhan, dengan bara api yang menguduskan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Engkau sendiri yang berfirman melalui hamba-Mu kepada seluruh jemaat-Mu Tuhan, supaya mereka boleh mengikuti apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan, supaya mereka boleh diberkati oleh Engkau. Karena kami tahu bahwa di balik firman ini ada berkat daripada Tuhan bagi mereka yang mendengar dan melakukan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan di dalam tangan Tuhan. Haleluya. Biarlah Roh Kudus sendiri yang akan memetraikan firman ini dengan tanda-tanda dan mujizat-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Amin. Nah, saudara sekalian, pada kesempatan ini firman Tuhan saya ambil di dalam Mazmur 6 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Sekali lagi Mazmur 6 ayat 10 dan 11. Dikatakan demikian di dalam firman Tuhan, Tuhan telah mendengar permohonanku atau doaku. Ya, doa itu permohonan. Tuhan telah menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Sekali lagi, dalam sekejap mata. Daud merupakan figur yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan ini dinyatakan Daud di dalam doanya ketika ia menghadapi musuh-musuhnya. Dan dia selalu mengandalkan Tuhan.
Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang mengandalkan Dia. Ia memberi kemenangan kepada Daud. Doa di sini merupakan wujud bukti bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi orang yang tidak berdoa, sesungguhnya ia tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Apakah saudara setuju hal ini? Di luar Tuhan, kita ini nggak bisa berbuat apa-apa. Dan itu yang dikatakan di dalam firman Allah. Bahwa di luar aku, engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya, banyak perkara yang terjadi di dalam kehidupan dan kita tidak mampu mengatasi hanya dengan kekuatan kita. Sekarang kita coba pikir, saudara sekalian. Kita hanya menghadapi musuh yang kecil saja. Kita tidak mampu mengatasinya. Yaitu yang namanya virus corona 19. Sudah menyebabkan kita hidup di dalam ketakutan. Tidak berdaya. Dan kewalahan setengah mati. Kita mungkin berpikir saat ini bahwa krisis pandemi COVID-19 sudah berlalu. Lalu kemudian kita pikir bahwa inilah waktu untuk kita bersenang-senang. Seakan-akan dibebaskan dari penjara yang namanya stay at home. Saya hendak mengingatkan kepada Anda sekalian. Kita belum bebas dari krisis pandemi. Dan di beberapa negara, COVID-19 mulai mengganas lagi. Termasuk di Amerika dan juga di Indonesia, di mana kita dilahirkan. Dan apabila COVID-19 mengganas lagi, pasti ini akan berdampak pada masalah kesulitan ekonomi. Karena mempunyai kaitan yang erat. Kita tidak tahu kapan COVID-19 dapat diatasi. Apakah saudara tahu kapan COVID-19 berakhir? Tidak ada seorang pun yang tahu, kecuali Tuhan. Setelah dapat teratasi pun, kita tidak tahu kesulitan apa lagi yang akan melanda kita. Dunia tidak akan bertambah baik. Setelah krisis COVID-19 selesai, dan senjata di dalam menghadapi semuanya adalah hanya dengan doa. Saudara setuju? Bahwa hanya dengan doa satu-satunya senjata untuk menghadapi segala perkara yang terjadi maupun yang akan terjadi di dalam dunia ini. Di dalam kitab Amsal, Pasal 18 ayat 10, nama Tuhan, banyak ya nama Tuhan, banyak gelar daripada nama Tuhan, tetapi di dalam Amsal, Pasal 18 ayat 10, nama Tuhan adalah menara yang kuat, yang merupakan benteng perlindungan daripada sebuah kota
yang melindungi orang-orang yang tinggal di dalamnya. Kesanalah orang benar berlari, dan ia menjadi selamat. Ketika kita menghadapi bahaya, maka hanya ada satu jalan untuk berlindung. Kemana kita berlindung? Kita berlindung hanya kepada Tuhan. Dan dikatakan bahwa apabila kita berlindung pada menara yang kuat, benteng perlindungan itu, maka kita akan selamat. Di dalam pengertian, tentu selamat ini secara luas. Di dalam pengertian baik, di dalam segala masalah, di dalam segala kesukaran di dalam dunia, hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Tetapi juga mempunyai pengertian selamat dari penghukuman Allah yang kekal ketika kehidupan kita berakhir. Jadi sekali lagi, selamat di sini mempunyai pengertian baik kehidupan kita di dalam dunia maupun setelah kehidupan kita berakhir, kita selamat daripada penghukuman Allah yang kekal. Alkitab mengatakan bahwa di bawah kolong langit ini, sekali lagi, di bawah kolong langit ini hanya ada satu nama, tidak ada nama yang lain, yaitu hanya satu nama, yaitu Yesus Kristus, yang diberikan oleh Allah untuk menyelamatkan manusia. Yang percaya kepada nama Yesus akan diselamatkan. Dan ini bukan hanya menunjuk pada kehidupan di masa yang akan datang, setelah kehidupan kita di dunia berakhir, kita diselamatkan daripada penghukuman Allah, tetapi juga saya percaya nama Yesus yang mampu menyelamatkan kita dari kesukaran yang kita hadapi di dalam dunia ini. Hanya nama Yesus, dan tidak ada nama yang lain yang sanggup menyelamatkan kita. Pada kesempatan ini, saudara sekalian, mari kita menelaah lebih dalam mengenai doa. Kita setuju bahwa doa adalah senjata di dalam mengatasi segala masalah yang ada di dalam kehidupan kita, yang terjadi di dalam dunia. Hanya doa yang menjadi senjata kita. Dan kita harus hidup dalam doa sebagai satu bukti bahwa kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan pada kesempatan ini, saudara sekalian, saya mengajak kepada saudara sekalian untuk menelaah sekali lagi mengenai doa yang diperkenan oleh Allah. Kata lain, diperkenan oleh Allah adalah yang disukai, yang disenangi oleh Allah. Doa yang bagaimana? Yang disukai oleh Allah. Ada 6 hal yang saya hendak tekankan pada saat ini. Yang pertama, doa yang disukai Allah adalah apabila kita berdoa di dalam ketekunan. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-7 dikatakan, tetaplah berdoa. Dalam bahasa Inggris dikatakan prayer without ceasing.
tanpa berhenti. Dan ini sebetulnya kata yang dipakai di dalam medan pertempuran. Kalau dikatakan cease fire, itu berarti menghentikan tembak-menembak. Tapi kalau dikatakan without ceasing, berarti apa? Berarti peperangan terus berlangsung. Demikian juga dengan kehidupan doa. Harus tetap berlangsung. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus berdoa tanpa berhenti. Kita harus berdoa tanpa mengendorkan doa itu. Ingatlah, walaupun pada saat ini mungkin Tuhan sudah menolong masalah-masalah yang kita hadapi, tetapi kita harus ingat bahwa masalah-masalah yang lain akan datang di dalam kehidupan kita. Alkitab mengatakan bahwa setiap hari ada kesusahannya sendiri. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-34. Dikatakan di sana, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Jangan khawatir akan hari besok. Kita nggak perlu khawatir. Karena kita memiliki Tuhan yang menjadi andalan di dalam kehidupan kita. Lalu dilanjutkan karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi kalau kita simpulkan ayat ini, maka ayat ini berkata bahwa setiap hari tentu ada kesusahan yang dihadapi oleh semua manusia. Tidak berhenti-hentinya datang di dalam kehidupan kita. Tetapi, sekali lagi, dikatakan jangan kamu khawatir akan hari besok. Walaupun ada kesusahannya sendiri. Karena apa? Karena kita memiliki Tuhan sebagai andalan di dalam kehidupan kita, yang dapat dan memiliki kuasa untuk menolong dan menyelamatkan kita. Apakah bisa orang tidak mengalami kesusahan? Adakah orang tidak mengalami kesusahan? Saya katakan ada. Jadi kalau orang tidak mau mengalami kesusahan, maka dia harus berdiam di liang kubur. Hanya orang yang ada di liang kubur tidak akan mengalami kesusahan. Tapi kalau kita mau hidup, maka kita harus siap menghadapi kesusahan, menghadapi masalah, menghadapi kesulitan. Tetapi hadapilah itu dengan doa. Tanpa Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yang kedua, saudara sekalian, doa yang disukai oleh Tuhan adalah doa yang dinaikkan di dalam hidup yang benar. Di dalam Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh.
Doa orang yang benar, sekali lagi, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dan ini yang saya hendak garis bawahi. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Siapa yang dimaksud dengan orang yang benar? Ada 3 hal. Orang yang benar adalah orang yang percaya kepada Yesus. Dia dibenarkan. Sekali lagi, orang yang benar adalah orang yang percaya kepada Yesus. Dan dia dibenarkan. Darah Yesus menyucikan orang yang percaya kepadanya. Yang kedua, orang yang benar adalah orang yang bertobat. Jatuh di dalam dosa, tetapi dia bertobat. Dia mau mengakui segala dosa-dosanya. Dan ketika dia bertobat, maka darah Yesus juga akan menyucikannya. Yang ketiga, orang yang benar adalah orang yang hidup sesuai dengan kehendak daripada Allah. Kalau kita rangkum, saudara sekalian, maka kembali lagi kepada ayat di dalam Yakobus 5 ayat 16, bahwa doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Kalau doa itu dinaikkan dengan kehidupan yang benar, maka doa itu akan menggerakkan kuasa Allah untuk bekerja, untuk menolong dan menyelamatkan kita dari segala hal yang kita alami. Amsal 28 ayat 9 mengatakan, siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, maksudnya hukum Allah, juga doanya adalah kekejian. Tuhan itu muak, Tuhan itu benci dengan orang yang hidupnya tidak benar di hadapannya. Ketika Raja Hizkia jatuh sakit, hampir mati, tidak ada harapan lagi, maka Tuhan mengutus Nabi Yesaya datang kepada Raja Hizkia untuk menyampaikan firman Tuhan bahwa ia akan mati. Hidupnya tidak lama lagi. Namun di dalam Yesaya 38 ayat 2 dan 3 dikatakan, lalu Hizkia yang mendengar firman Allah memalingkan mukanya ke arah dinding. Dan ia berdoa kepada Tuhan. Dia berkata, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia. Hizkia mengatakan bahwa dia sudah hidup dengan setia. Tidak berpaling ke kiri atau ke kanan. Tapi dia setia melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan dengan tulus hati, dengan jujur, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Tuhan tahu tentu apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Tapi kata-kata yang menarik adalah dikatakan bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, kejujuran. Hanya Tuhan yang mengetahui kehidupannya.
dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Ia melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat, dan doa Hizkia yang dilandaskan dengan kehidupan yang benar di pemandangan mata Tuhan, maka Tuhan itu mendengar doanya. Dan Tuhan memanjangkan hidup Raja Hizkia 15 tahun lagi dengan menyembuhkan sakitnya yang sebenarnya sakit yang mematikan. Nah, kita tidak mengetahui penyakit yang diderita oleh Hizkia. Hanya dikatakan di dalam firman Allah, bara. Mungkin sejenis kanker yang diderita oleh Raja Hizkia. Tetapi Tuhan kita luar biasa, saudara. Tuhan kita lebih besar daripada segala sakit penyakit yang diderita oleh manusia. Bagi manusia mungkin tidak lagi mendapat harapan. Tapi bagi Tuhan, Dia mampu memberikan harapan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan menyembuhkan. Tuhan lebih besar daripada sakit kita. Tuhan lebih besar daripada segala masalah yang kita alami. Penolong kita. Penolong yang mampu untuk menolong kita di dalam segala keadaan yang kita alami. Yang ketiga, doa yang disukai oleh Allah adalah apabila kita berdoa menurut kehendak Allah. Sekali lagi, doa yang disukai oleh Allah, yang diperkenan oleh Allah, adalah apabila kita berdoa menurut kehendak Allah. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 dikatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Sekali lagi, Ia mengabulkan doa kita, pasti dikabulkan. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi kalau kita berdoa, saudara sekalian, kita meminta sesuatu, maka permintaan itu harus sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Di dalam pengertian bahwa apabila kita meminta sesuai dengan kehendaknya, Tuhan itu pasti akan mengabulkan. Ini janji daripada Tuhan. Di dalam Yakobus 4 ayat 3, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah atau keliru berdoa. Kamu salah berdoa. Karena doa yang dinaikkan, permintaan yang dinaikkan, itu tidak sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan menurut hawa nafsumu. Banyak orang yang doanya salah, keliru, dan tidak menerima apa-apa. Perhatikan kata-kata di dalam Yakobus 4 ayat 3, karena mereka mau menghabiskan menurut hawa nafsumu. Ia tahu yang kita minta itu baik atau tidak baik bagi kita. Saya umpamakan, kalau kita mempunyai anak yang kecil,
dia ingin memiliki mainan di sebuah toko, pasti orang tuanya akan mengusahakan untuk bisa memenuhi keinginan daripada anak. Tetapi kalau anak itu menginginkan pisau, saudara sekalian, yang membahayakan, pasti orang tuanya tidak akan memberikannya. Karena apa? Karena berbahaya untuk anak itu. Belum waktunya ia bermain-main dengan pisau. Ia tahu kita dan kalau permintaan itu tidak membahayakan kehidupan iman kita, pasti Tuhan akan kabulkan. Namun, apabila permintaan itu akan membuat kita jatuh di dalam dosa, Tuhan tidak akan memberikan. Bahkan, berkat yang sudah Tuhan berikan, Tuhan akan ambil kembali. Kalau hanya dipakai untuk dosa. Dan di dalam hal ini, saudara sekalian, diistilahkan dengan hawa nafsu. Pengertian hawa nafsu yang pertama, Hawa itu nama perempuan yang diciptakan oleh Allah. Yang kedua, nafsu berarti keinginan. Satu dorongan yang kuat untuk melakukan yang tidak baik. Bila kita gabungkan, maka hawa nafsu berarti orang yang punya keinginan, dorongan kuat untuk berhubungan dengan lawan jenis yang bukan pasangannya yang sah. Dan ini adalah dosa. Banyak orang-orang yang pada saat ini, saudara sekalian, jatuh di dalam dosa seks, dosa perselingkuhan. 1 Samuel 2 ayat yang ke-7 mengatakan, Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Dan ia merendahkan dan meninggikan juga. Tuhan itu punya kuasa untuk melakukan segala perkara yang dikehendakinya. Sebab itu kita harus takut Dia. Dan kita harus hidup di dalam kehendak-Nya. Bila Tuhan memberkati kita, pergunakan berkat itu supaya bisa menjadi berkat bagi yang lain. Nah, kita masuk bagian yang keempat, saudara sekalian. Doa yang disukai oleh Allah adalah apabila kita berdoa dengan iman. Yakobus 1 ayat 6 dan 7, hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sekali lagi, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Berdoa harus dengan iman. Percaya bahwa Tuhan berkuasa untuk menjawab doa kita. Ingat, bahwa Tuhan yang mengayakan, Tuhan yang memiskinkan, Tuhan yang merendahkan, tetapi Tuhan juga yang meninggikan. Kuasa ada di dalam tangan daripada Tuhan. Kalau kita berdoa dengan iman, maka akan membuat Tuhan itu bekerja. Ya, ini kuasa daripada doa.
membuat Tuhan itu bekerja dan membuat mujizat dan menjadikan harapan kita akan menjadi kenyataan. Namun, saudara sekalian, iman itu tidak berarti bahwa kita pasti mendapatkan apa yang kita minta. Walaupun tidak dikabulkan sekalipun, kita harus tetap beriman, percaya kepadanya. Jangan kecewa, karena apa yang Tuhan lakukan pasti itu yang baik bagi kita sekalian. Yang kelima, doa yang disukai oleh Allah. Kalau kita berdoa, disertai dengan ucapan syukur. Jangan lupa di dalam doa kita mengucap syukur untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita pada masa yang lalu. Bahkan jangan lupa untuk mengucap syukur untuk hal-hal yang tidak baik yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Katakan bahwa Dia itu baik. Muliakan nama daripada Tuhan. Kalau hari Kamis yang lalu, Amerika merayakan Thanksgiving Day, merupakan hari ucapan syukur untuk kebaikan daripada Tuhan dan untuk berkat yang Tuhan sudah limpahkan kepada bangsa Amerika. Mereka tidak melupakan kebaikan dan berkat daripada Tuhan. Ucapkan syukur di dalam segala perkara. Sekali lagi, doa yang kita harus naikkan itu adalah doa yang harus disertai dengan ucapan syukur. Yang keenam, saudara sekalian, doa yang disukai oleh Allah apabila kita berdoa di dalam nama Yesus. Yohanes 14 ayat 13 dan 14 dikatakan, dan apa yang kamu minta dalam namaku, apa yang kamu minta dalam namaku, ini penting, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jikalau kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini jaminan bahwa doa yang dinaikkan itu harus kita minta di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Apakah kita berdoa kepada Allah Bapa, atau kita berdoa kepada Tuhan kita Yesus, maka kita harus mengakhiri doa itu. Kita minta di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Tuhan berjanji akan memberikan apa yang kita minta daripadanya. Saya akan meringkas khotbah pada pagi hari ini sesuai dengan tema doa yang diperkenan oleh Tuhan. Doa bagaimana? Doa yang diperkenan oleh Tuhan, yang disukai oleh Tuhan, yaitu apabila kita berdoa di dalam ketekunan, kita tidak berhenti, kita mendisiplin diri untuk senantiasa berdoa
kepada Tuhan. Yang kedua, doa yang disukai Tuhan adalah apabila kita berdoa dengan hidup yang benar. Yang ketiga, doa yang disukai oleh Tuhan adalah doa yang dinaikkan sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Yang keempat, doa yang disukai oleh Tuhan adalah doa yang dinaikkan dengan iman, dengan percaya kepada Tuhan. Yang kelima, doa yang disukai oleh Allah adalah apabila kita berdoa dan doa itu disertai dengan ucapan syukur, dengan kata-kata yang memuliakan nama daripada Tuhan. Yang terakhir, doa yang disukai oleh Allah apabila kita berdoa di dalam nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Semua permintaan, semua permohonan harus dilandaskan di dalam nama daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ingat, sekali lagi, kita harus hidup di dalam kehidupan doa. Oleh karena orang yang hidup di dalam kehidupan doa, dia membuktikan diri bahwa dia adalah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, di dalam menghadapi segala perkara. Doa merupakan bukti bahwa seorang mengandalkan kepada Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Kami percaya Engkau, Bapa. Kami hanya dapat menghampiri Engkau bukan dengan pesawat ulang-alik, tapi kami menghampiri Engkau dengan doa. Bukan dengan pesawat telepon, tapi sekali lagi kami menghampiri Engkau hanya dengan doa. Dan di dalam doa itu kami bertemu dengan Engkau. Di dalam doa itu kami boleh mencurahkan segala keluh kesah kami
di hadapan hadirat-Mu, Tuhan. Isi hati kami. Kami boleh mencurahkan kasih kami kepada Engkau. Kami mengucap syukur. Bila Engkau mengajar kami untuk berdoa, sebagai satu tanda yang nyata bahwa kami mau mengandalkan Engkau di dalam kehidupan ini. Engkau yang berkuasa, Tuhan, di bumi dan di sorga. Kami mau menyerahkan anak-anak-Mu sekalian yang pada saat ini, Tuhan, mungkin datang dengan membawa beban-beban yang berat. Bukankah firman-Mu yang mengatakan, kalau kami datang kepada Engkau, Engkau akan memberikan kelegaan kepada kami. Amin, Yesus, haleluya. Kami berdoa, Tuhan, Tuhan, lepaskan. supaya Engkau sendiri, Tuhan, yang akan memberikan kemenangan. Amin, Yesus. Karena kami hanya mengandalkan kepada Tuhan dalam kehidupan ini. Di dalam menghadapi segala perkara. Di dalam menghadapi situasi pada saat ini, Bapa, di mana pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Di mana mungkin dampaknya berimbas kepada kesulitan-kesulitan di dalam masalah ekonomi. Kami hanya mengandalkan Engkau. Karena kami tahu bahwa Engkau yang menjadi pengharapan kami di dalam kehidupan ini. Bahkan ketika kami tidak mengetahui apalagi yang akan menimpa dunia ini, Bapa, kami tetap mengandalkan Engkau. Ya, Yesus, amin, Tuhan. Karena Engkau merupakan jalan keluar. Yes, haleluya. Merupakan senjata kami di dalam menghadapi segala macam masalah. Kami mengucap syukur. Yang sakit sembuhkan, Bapa. Yang susah hiburkan. Yang lemah kuatkan, Tuhan. Ya, yang kekurangan. Menjelang hari Tuhan yang besar itu tiba, kami ingin selalu bergantung kepada Engkau. Amin, Yesus. Terima kasih, Bapa. Dan kami doakan saat ini, Tuhan, untuk Indonesia, Engkau yang mengetahui keadaan di Indonesia. Karena kami tahu bahwa Engkau yang berdaulat, Engkau yang berkuasa atas bangsa-bangsa yang ada di atas muka bumi. Kami berdoa, Tuhan, untuk kejadian yang terjadi di Palu, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kalau Engkau izinkan kejadian itu terjadi, dan benar-benar Tuhan, beberapa orang yang harus pada saat ini mengalami kematian oleh karena nama daripada Tuhan. Hiburkan keluarga yang ditinggalkan. Kami percaya bahwa mereka yang pada saat ini meninggal, mereka dimuliakan di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, tolonglah pada saat ini Bapak Jokowi yang pekerjaannya bertambah berat, Tuhan, mengatasi pandemi COVID-19, mengatasi kesulitan ekonomi, dan ditambah dengan mengatasi akan masyarakat yang brutal, Tuhan, yang radikal. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau yang akan menolong kepada Presiden Jokowi dengan seluruh pembantu-pembantunya untuk bisa mengatasi masalah-masalah ini. Terima kasih Bapa, dan kami serahkan juga untuk Amerika. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan supaya segala pada saat ini yang terjadi di Amerika ini juga Engkau menolong Bapa. Kami tidak mengetahui pada saat ini presiden yang Engkau kehendaki sampai tanggal 20 Januari. Tapi kami terus berdoa
Kami hanya minta Yang Tuhan, terbaik Tuhan. nyatakan kehendak-Mu. Nyatakan kehendak-Mu Ya, Tuhan. amin Tuhan. Karena Engkau memiliki hak untuk melakukan segala perkara di atas muka bumi. Kami mau serahkan sekali lagi di dalam kehendak Allah. Tolong COVID-19 yang juga pada saat ini mengganas di bumi Amerika. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan tolong, supaya benar-benar Tuhan pandemi COVID-19 dapat diatasi. Dan ekonomi Amerika juga kami doakan, supaya Engkau yang akan memulihkan Bapa. Kami serahkan di dalam tangan daripada Tuhan. Terima kasih. Dan akhirnya kami mengakhiri akan ibadah ini. Dan saya minta saudara sekalian angkat kedua tangan saudara. Terimalah anugerah berkat daripada Tuhan melalui tangan yang terangkat. Kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Semua mengatakan amin. Nah, akhirnya saudara sekalian, saya dan istri mengucapkan sampai berjumpa lagi. Tuhan memberkati. Bye. Bye.